Belum, Mbak. Nah, 1 menit lagi ya kurang lebih ya. Baik, sambil menunggu kepada seluruh santriwan dan santriwati, kakak minta yang belum berwudu ambil wudu. Yang belum mengaktifkan kameranya aktifkan. Ya, baik kita sama-sama bersolawat terlebih dahulu ya sambil menunggu beberapa menit lagi. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi balligh wasillam. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi balligh wasillam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baik, alhamdulillah teman-teman, ini partisipan baru 168. Kepada kakak mentor ini ditolong dicek siapa yang belum hadir. Ya, kepada kakak mentor Ikhwan Ahwat tolong dicek ini yang belum hadir siapa ya, karena kita akan melaksanakan sholat maghrib. Nah, sebelum dikumandangkan azan, kakak minta kepada seluruh santriwan dan santriwati untuk menonaktifkan virtual backgroundnya. Kakak berikan waktu 30 detik dari sekarang, silakan. Nonaktifkan virtual backgroundnya. Ya, setelah ini kita akan melaksanakan sholat maghrib ya. Silakan dinonaktifkan dulu. Kakak minta pengen lihat ya kondisinya supaya terlihat. Nah, oke, alhamdulillah. Yang sudah terima kasih, yang belum silakan diposisikan teman-teman, apalagi yang ahwat ini. Yang ahwat posisinya terlihat kameranya ya. Ketika mau melaksanakan sholat terlihat. Nah, maksimalkan terlihat kamunya. Oke, baik. Apakah sudah masuk Ustadz Safi? Kalau di saya belum, Mbak. Belum ya? Baik ya. Baik, alhamdulillah kalau belum, insya Allah beberapa menit lagi ya. Ini 47 atau 58 di DKI? Coba saya tanyakan dulu kepada teman-teman nih. Ya 47 atau 58 di DKI? 48 Kak. Oh 48 ya. 48 ya, berarti sebentar lagi ya. Kalau memang azan Kak. Udah azan. Tuh, suara di HP saya udah azan. Oke, baik kalau sudah azan alhamdulillah ya. Baik, kita langsung persiapan. Kakak minta untuk Ustadz Safi untuk berdiri. Posisikan dulu. Oke, terlihat. Ya, menghadap kiblat. Nah, posisikan. Terlalu kejauhan. Itunya naikin lagi coba. Set. Di unmute dulu. Unmute. Cek dulu coba. Safik. Tes. Oke, baik, siap. Yang lain mendengarkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal shalah. Hayya 'alal shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Silakan Safi baca doa sesudah azan. Semuanya tangannya tengadahkan. Tangannya tengadahkan terlebih dahulu. Ya, silakan baca. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatul qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wa basuhu maqamam mahmudan allazi wadda
innaka la tuhliful mi'ad. Baik, teman-teman, kita akan langsung melaksanakan sholat maghrib. Tapi sebelum melaksanakan sholat maghrib, kakak minta karena di antara azan dan iqamah adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Yuk sama-sama kita doakan kedua orang tua kita. Kedua orang tua kita doakan, ayah bunda guru kita dan cita-cita kita. Berdoa dimulai. Doakan kedua orang tua kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Baik, silakan Safi langsung iqamah, yang lain langsung melaksanakan salat maghrib. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Oke, baik, silakan langsung berdiri.
Ya, kita tunggu, masih ada beberapa teman kita yang masih melaksanakan sholat maghrib. Baik, ini masih banyak yang kameranya dalam keadaan off. Ayo, kakak mohon yang kameranya off untuk bisa segera diaktifkan dan diperlihatkan wajahnya. Ya, tunjukkan kesemangatan kalian dan juga ini bisa menjaga nama baik SMA Islam Al-Azhar 1. Ya, ayo para ikhwan, akhwat yang masih off kameranya silakan diaktifkan. SMA Islam Al-Azhar 1, ya dari angkanya saja sudah 1. Maka harus bisa unggul dalam segala hal. Ya, harus bisa menjadi contoh bagi kelas-kelas atau sekolah-sekolah yang lain. Baik, kita akan lanjutkan dengan zikir dan doa yang akan dipimpin oleh Alif W. Alif, sudah siap? Insya Allah sudah siap, Pak. Ya, silakan Alif. Mas mulai aja ya. Astaghfirullahaladzim. 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 Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayna rabbana bis salam wa adhilna jannata darus salam. Tabarakta rabbana ya zal jalali wal ikram. Ilahi subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya, sebelum berdoa seperti biasa adabnya didahulukan. Tangannya ditengadahkan, kepalanya ditundukkan. Ya, seluruhnya. Ayo ikhwan dan juga ahwat. Adabnya diutamakan sebelum berdoa. Ya, silakan Alif. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma firli zunubi wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma firli mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka imanan da'ima wa nas'aluka ilman nafi'a wa nas'aluka qalban khashi'a wa nas'aluka yaqinan shadiqa wa nas'aluka amalan shaliha birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut
ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمين. Baik, kita sempurnakan salat maghrib kita dengan salat sunnah ba'diyah 2 rakaat. Kakak mohon laksanakan salatnya dengan tumak ninah, tidak tergesa-gesa. Ya, silakan seluruhnya kembali berdiri. Laksanakan dengan tumak ninah. Ya, ikhwan, akhwat yang sedang tidak berhalangan, akhwat, silakan berdiri. Ya, dicek kembali juga mukenanya. Yang ikhwan pecinya pastikan tidak ada rambut yang menghalangi keningnya untuk bersujud.
Baik, sambil menunggu yang masih sholat, kita bersalawat satu kali. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallim. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Allahumma sholli wa sallim ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelum masuk ke murajaah, kakak berikan hitungan 10 mundur. Bagi yang kameranya masih off atau sudah on tapi belum memperlihatkan wajahnya, silakan untuk diperlihatkan. Silakan untuk diaktifkan kameranya. Jika masih juga off, kakak mentor mohon bantuannya kak. Silakan dicek dan masukkan ke dalam blacklist. Orang-orang yang kameranya dalam keadaan off, kita anggap tidak hadir mengikuti kegiatan salam. Ya, dan yang sering off kamera, yang sering tidak memperlihatkan wajahnya, nanti malam di saat sudah seharusnya selesai kegiatan, akan kita tambah waktu kegiatannya. Bagi yang kameranya off dan juga tidak memperlihatkan wajah. Hitungan 10 mundur dari sekarang. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Baik, kepada kakak mentor silakan kak dicatat yang tidak terlihat wajahnya, yang kameranya off masukkan ke dalam blacklist. Nanti malam kita ikut sertakan untuk sajadah taubat. Nanti malam tidak hadir, maka mohon maaf kita ikut sertakan kembali, ya kita akan daftarkan ke sekolah untuk diikut sertakan kembali dengan adik kelasnya di tahun yang akan datang. Baik, kepada Verna Lilian, silakan untuk melanjutkan murojaah surah Al-Qalam dari ayat 21 hingga selesai. Ya. Yang lain menyimak dan juga diikuti murojaahnya. Nanti jika ada yang perlu kita koreksi, kita akan koreksi bersama-sama. Ya, silakan Verna Lilian. Airdrop Mana? tuh mana? Tuh temen lu kan kayak semua anjing. Verna, Assalamualaikum. Tadi sebelum maghrib sudah hadir ini. Verna, kemana ini? Kalau Verna tidak ada, ditukar mungkin ya. Sama yang seharusnya di waktu tahajud. Ada nggak Verna ini? Verna? Coba, siapakah tadi yang ditugaskan? Kalau Verna Lilian yang bertugas di maghrib ini tidak ada, kita akan tarik
yang bertugas di sholat tahajud. Ya. Kak. Wah, alhamdulillah sudah kembali ke alam. Ya, Verna? Tadi errornya, internetnya error. Oke, baik. Alhamdulillah. Di detik-detik terakhir muncul kembali. Baik, Verna sudah siap ya? Siap, Kak. Ya, dari ayat 21 sampai selesai. Surah Al-Qalam. Ya, dibaca dengan tartil, tidak usah terburu-buru, supaya yang lain ikut bertilawah. Ya, silakan Verna. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatanadaw musbihin. Anikdu ala harsikum in kuntum sharimin. Fantolaku wahum yatakhafatun. Alla yadkhulannaha yawma alaikum miskin. Wagadaw ala hardin qadirin. Falamma ra'awha qalu inna ladallun bal nahnu mahrumun. Qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun. Qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Fa'aqbala ba'duhum ala ba'di yatalawamun. Qalu ya waylana inna kunna tagin. Asa rabbuna ayyubdilana khairum minha inna ila rabbina raghibun. Kazalikal azab wala azabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Innalil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Malakum kaifa tahkumun. Amlakum kitabun fihi tadrusun. Innalakum fihi lama takhayyarun. Amlakum aymanun alayna balighatun ila yaumil qiyamati innalakum lama tahkumun. Saluhum ayyuhum bizalika za'im. Amlahum syuraka falyatu bisyurakaihim in kanu shadiqin. Yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Khasyiatan absaruhum tarhaquhum zillah wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Fazarni wa may yukazzibu bihadzal hadits sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Wa umli lahum inna kaidi matin. Am tas'aluhum ajran fahum min makrumin musqalun. Am indahumul ghaibu fahum yaktubun. Fasbir li hukmi rabbika wa la takun kasahibil hut idna dawahuwa maksum. Laula an tadarukahu nikmatum mir rabbi lanubiza bil arai wa huwa masmum. Fajtabahu rabbuhu faja'alahu minas solihin. Wa iyyakadul ladzina kafaru la yuslikunaka bi absarihim lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu lamajnun. Wa ma huwa illa dzikrul lil alamin. Shadaqallahul azim. Allahumma birhamil Quran ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ustazah Verna yang sudah memimpin tilawah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Alhamdulillah, mudah-mudahan sholat kita, ibadah kita, mudah-mudahan Allah terima ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, kepada seluruh santriwan dan santriwati, mari kita sama-sama kita akan dengarkan
ya curahan ilmu yang akan disampaikan oleh sahabat kita yaitu Ustadz Mahesa. Tadi kakak sudah koreksi ya, kakak minta, kakak harapkan mudah-mudahan pengkultum sekarang ya lebih fokus ya, tidak terus monoton baca ya. Kakak minta coba di apa namanya untuk bacaannya mudah-mudahan tidak dilihat terus ya. Ya, maksimal sekali-kali lah ya, jangan terus-terusan ya. Silakan Mahesa, kakak minta kameranya diturunkan sedikit. Oke ya, baik. Terima kasih. Yang lain tolong mendengarkan. Kepada Ustadz Mahesa, waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah atas panutan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan semua orang-orang yang istiqomah di atas ajarannya hingga hari kiamat tiba. Hukum yang disampaikan berkaitan dengan perintah menjaga kesehatan di dalam Islam. Kesehatan dalam Islam adalah perkara yang penting. Ia merupakan nikmat besar yang harus disyukuri oleh setiap hamba. Terkait pentingnya kesehatan, Rasulullah SAW bersabda, dua kenikmatan yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia adalah kesehatan dan waktu luang. Hadis Rasul Al-Bukhari. Ibnu Battah menjelaskan bahwa makna hadis ini adalah seorang tidak dikatakan memiliki waktu luang hingga ia juga memiliki badan yang sehat. Barang siapa yang memiliki hal tersebut, yaitu waktu luang dan badan yang sehat, hendaknya ia bersemangat agar jangan sampai ia tertipu dengan meninggalkan syukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikannya. Termasuk bersyukur kepada Allah adalah dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dalam Al-Quran banyak terdapat ayat-ayat yang menyeratkan perintah untuk menjaga kesehatan. Di antaranya adalah firman Allah Ta'ala, dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepada kalian sebagai rezeki yang halal dan baik. Dan bertakwalah kamu kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Quran Surat Al-Maidah ayat 88. Dalam hadis Rasulullah SAW memberikan teladan kepada umatnya agar makan dengan menggunakan tangan, bukan menggunakan sendok atau garpu dan sebagainya. Lebih tepatnya adalah dengan 3 jari. Hikmahnya diantaranya adalah pertama mencegah diabetes tipe 2. Orang-orang yang makan dengan cepat beresiko lebih tinggi terkena diabetes tipe 2. Umumnya jika Anda menggunakan garpu dan pisau, maka makan lebih cepat daripada makan dengan tangan. Kedua, meningkatkan kinerja pencernaan. Makan dengan jari-jari dapat meningkatkan kinerja sistem pencernaan karena ketika Anda mencuci tangan dengan sabun, semua bakteri jahat dibasmi sedangkan bakteri baik tetap ada di tangan. Yang baik, yang bisa sangat sehat untuk usus. Selain itu, makan dengan jari-jari bisa mengirimkan sinyal ke otak mengenai makanan yang dimakan. Apakah itu padat atau lembut, panas atau dingin, sehingga mempersiapkan sistem pencernaan untuk mencerna makanan tersebut. Terakhir, mencegah makan terlalu banyak. Orang-orang yang makan dengan tangan memiliki berat badan yang lebih seimbang karena mereka tidak makan terlalu banyak. Demikianlah Islam mengajarkan hidup sehat dan memerintahkan untuk menjaga kesehatan. Seorang muslim yang sehat akan mampu beribadah kepada Allah Ta'ala secara maksimal. Karena memang tujuan manusia hidup hanyalah untuk beribadah kepada Allah. Demikianlah, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu dong untuk Mahesa ya, luar biasa ya. Betul sekali ya Mahesa, apalagi dalam kondisi seperti ini kita harus menjaga kesehatan ya dengan pola makan yang baik. Tadi kan sudah dijelaskan oleh kakak tadi ya, makan jangan terlalu berlebihan. Ya terima kasih, apalagi menggunakan tangan itu bagus ya, ada bakteri-bakteri yang baik juga ya. Baik, terima kasih Mahesa. Tidak ada pertanyaan dari Mahesa, nanti akan ada pertanyaan dari Ustazah Akila. Ada sweet ya. Tadi kan dari akhwatnya tidak ada, sekarang dari akhwatnya nanti akan memberikan pertanyaan. Kepada Ustazah Akila, kakak persilakan, silakan. Yang lain dengarkan, nanti akan ada pertanyaan ya. Akila, satu pertanyaan untuk temannya. Langsung saja yang tidak mendengarkan nanti ditanya. Silakan Akila. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru dan teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan atas kesehatan dan kesempatan sehingga pada kali ini kita semua dapat berkumpul di sini dalam keadaan yang sehat. Alhamdulillah,
Salawat teriring dan semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Devi dari kelas 11 IPA 3. Hari ini saya akan sedikit cerita tentang pentingnya waktu. Semua orang, baik itu orang beriman maupun tidak beriman, diberikan oleh Allah waktu yang sama dalam sehari, yaitu 24 jam. Namun ada orang-orang yang sanggup memanfaatkannya dengan efektif, efisien, dan bermanfaat. Dan ada juga yang banyak terlena dan meleleh dengan waktu. Di negeri barat, sangat dikenal istilah time is money. Waktu adalah uang. Karena dalam benak pikiran mereka, uang adalah segalanya. Bagaimana Islam melihat waktu, dan bagaimana panduan memanfaatkan waktu, terutama waktu luang? Dalam Quran Surat Ibrahim ayat 34, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, yang artinya, dan jika kalian menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak mampu untuk menghitungnya. Sungguh telah banyak nikmat yang telah dianugerahkan Allah Ta'ala kepada kita. Jika kita mencoba menghitung nikmat tersebut, niscaya kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Rasulullah SAW telah mengabarkan kepada kita bahwa waktu luang merupakan salah satu di antara dua kenikmatan yang telah diberikan Allah Ta'ala kepada manusia. Tetapi sangat disayangkan, banyak di antara manusia melupakan hal ini dan terlena dengannya. Beliau SAW bersabda, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sahhatu wal faragh. Ada dua kenikmatan yang banyak dilupakan oleh manusia, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Ibnul Jauzi dalam kitab Fathul Bari mengatakan, terkadang manusia berada dalam kondisi sehat, namun dia tidak memiliki waktu luang karena sibuk dalam aktivitas dunia. Dan terkadang pula seseorang memiliki waktu luang, namun dia dalam keadaan sakit. Apabila tergabung kedua kenikmat ini, maka akan datang rasa malas untuk melakukan ketaatan. Itulah manusia yang telah tertipu. Banyak yang telah terbuai dengan kenikmatan ini, padahal setiap nikmat yang telah Allah berikan akan ditanyakan. Allah Ta'ala berfirman, "Summa latus'alunna yawma idzin anin na'im." Kemudian kamu pasti akan ditanya tentang kenikmatan yang kamu bermegah-megahan di dunia. Quran Surat At-Takasur ayat 8. Jadi waktu ibarat pedang. Jika kita tidak pandai menggunakan, niscaya pedang tersebut akan menebas diri kita sendiri. Demikian juga waktu yang telah diberikan Allah Ta'ala. Jika kita tidak mampu memanfaatkannya untuk berbuat ketaatan kepadanya, niscaya waktu akan menjadi bumerang bagi diri kita sendiri. Jika tidak tersibukkan dalam kebaikan, pasti akan tersibukkan dalam hal yang sia-sia. Kemudian muncul pertanyaan, tidak bolehkah kita bersantai, dan juga bagaimana sebaiknya mengisi waktu luang? Sudah menjadi sifat dasar manusia memilih jalan yang gampang daripada yang sukar. Lebih memilih santai ketimbang banyak kerja. Falaqtahamal aqabah, tetapi dia tiada menempuh jalan yang mendaki lagi sukar. Al-Balad ayat 11. Santai pada timbangan yang proporsional memang bagus, karena itu bermakna istirahat, dan istirahatlah keseimbangan baru bisa lahir. Dengan istirahat, lelah bisa tergantikan dengan kesegaran baru. Tapi ketika santai tidak lagi proporsional, yang muncul hura-hura dan kemalasan. Orang menjadi begitu hedonis. Orientasi bergeser dari keimanan pada serba kesenangan. Saat itu, santai itu tidak cuma menggusur jenuh, tapi juga kewajiban-kewajiban. Bisa kewajiban sebagai suami, anak, dan juga sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi tergeser bahkan terlupakan. Padahal di antara ciri orang beriman adalah berhati-hati dengan perbuatan yang sia-sia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qad aflahamal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum anil lagwi mu'ridun." Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya dan yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna. Al-Mu'minun ayat 1-3. Para sahabat Rasul biasanya mengisi waktu kosong dengan tilawah, zikir, dan sholat sunnah. Itulah yang biasa mereka lakukan ketika suntuk saat jaga malam. Bergantian, mereka menunaikan sholat malam. Bentuk lain adalah bermain dengan anak-anak atau istrinya. Rasulullah SAW pernah lomba lari dengan Aisyah radhiyallahu anha, kerap juga bermain kuda-kudaan bersama dua cucu beliau, yaitu Hasan dan Husain. Dari sini, santai bukan sekedar menghilangkan jenuh, tapi juga membangun keharmonisan keluarga.
Rasulullah SAW mengatakan, orang yang cerdik ialah yang dapat menaklukkan nafsunya dan beramal untuk bekal sesudah wafat. Orang yang lemah ialah yang mengikuti hawa nafsu dan berenggan-enggan muluk terhadap Allah. Hadis riwayat Abu Daud. Oleh karena itu, berhati-hatilah dengan waktu luang. Kalau tidak bisa diisi dengan yang produktif, setidaknya isilah dengan yang tidak melalaikan. Jangan sampai malah diisi dengan kemaksiatan. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita semua bisa menjadi orang-orang yang pandai memanfaatkan waktu. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Akila. Pertanyaan Ustazah Akila 1 dan ditunjukkan kepada temannya. Wah, ini mantap sekali nih. Ada pertanyaan Akila? Bentar, Pak. Baik ya. Tegang nih ya. Yang nggak bisa kuldak langsung ya. Ya baik. Menunjukkan wajahnya. Ayo. Alhamdulillah nih udah. Tadi sudah 190 lebih ya. Ini udah 187 lagi. Yuk masuk. Baik. Gimana Akila? Ada? Iya. Silakan. Langsung nunjuk orangnya atau? Pertanyaannya dulu, baru Oke. orangnya. Sebutkan 2 kenikmatan yang baik dilupakan oleh manusia yang tadi saya sebutkan di ayat Al-Quran. 2 saja ya. Siapa? Silakan. Langsung saja, nggak usah ragu. Ayo. Kalau mendengar pasti tahu, ya. Ayo siapa? Astrela. Siapa? Astrela. Astrela, Kak. Ya, silakan dijawab. Astrela. Astrela ya? Astrela ada nggak? Nggak ada nih Astrela nih. Kemana ini? Nggak ada. Akila. Ayo, tadi yang disebutkan siapa? Wah, nggak ada orangnya nih. Kemana nih? Wah. Yang laki-laki aja, Kak. Akila. Laki-laki. Kalau nggak kakak yang inilah. Ya kakak aja yang nyebutin. Oke, baik kalau begitu. Kak, lihat. Coba yang Ikhwan. Wah, ini bolehlah udah. Dafa Al-Malik. Wah. Dafa Al-Malik. Ini langsung dimatikan nih Dafa Al-Malik ya. Baik, yang bisa coba. Raisen, kakak berikan 500 poin dari pertanyaan Akila. Ada yang bisa? Wah, ini semuanya nih. Ini Dafa Al-Malik langsung mematikan nih. Wah, takut ya. Karena nggak tahu. Saya, Pak. Saya mau jawab. Siapa? Fazil, Pak. Wah, luar biasa keberaniannya. Coba langsung, nggak terlihat wajahnya Fazil. Ya, yang pertama apa? Ada 2 saja kok. Yang pertama apa? Sehat dan waktu luang, Pak. Oh, sehat dan waktu luang. Apakah benar Akila? Benar. Benar ya. Baik, berikan 500 poin Kak untuk kelompok Ikhwan 3 ya. Baik, terima kasih kepada teman-teman. Mari kita dengarkan ya arahan yang insya Allah akan disampaikan oleh Kak Hari. Tolong dengarkan. Setelah ini kita akan break ya. Arahan tersebut akan disampaikan oleh Kak Hari. Waktu dan tempat Kakak silakan. Jackson. Ya, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan rangkaian sampai pelaksanaan sholat maghrib. Sebelum kita kembali beristirahat untuk quality time bersama keluarga, kakak minta waktunya sebentar dan tolong disimak informasi yang akan kakak sampaikan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ikhwan, akhwat, seluruh santriwan santriwati SMA Islam Al-Azhar 1. Setelah ini kita akan beristirahat sejenak untuk quality time bersama keluarga dari pukul 19.00 hingga pukul 20.00. Ya, lebih kurang ada waktu 1 jam untuk kalian bersama dengan keluarga. Setelah dari pagi sampai sore ini kalian full di depan layar monitor. Nah, namun pada saat kalian bersama dengan keluarga ini, ya ketika nanti salat isya berjamaah dengan keluarga, kemudian pada saat makan malam bersama dengan keluarga, kakak minta untuk didokumentasikan kebersamaan kalian dengan keluarga itu. Ya, atau keluarga kalian punya kebiasaan baik lainnya, semisal waktu antara maghrib ke isya ini biasa diisi dengan tilawah bersama-sama satu keluarga. Itu pun juga boleh didokumentasikan. Ya, mudah-mudahan jadi ladang dakwah ya melalui foto. Nah, kemudian setelah kalian mendokumentasikan di foto segala kebersamaan kalian dengan keluarga, dari misalkan 2 atau 3 foto tersebut, kalian jadikan ke dalam satu frame ya melalui aplikasi foto editor. Ada ya, tahu ya? Insya Allah di HP-nya masing-masing ada. Kalau nggak ada boleh download dulu. Ya, melalui aplikasi foto editor, yang penting satu frame berisikan 2 kegiatan minimal, yaitu salat isya berjamaah dan juga makan bersama dengan keluarga. Nah, kemudian foto tersebut nanti kalian kirimkan ke grup WhatsApp kelompoknya masing-masing untuk besok akan kita tampilkan bersamaan dengan foto-foto kegiatan salam virtual selama 2 hari 1 malam. Gitu ya. Kak, bagaimana kalau seumpama kebetulan saat ini di rumah sedang tidak ada mamah dan papa, kebetulan masih kerja, belum pulang. Nah, kalau tidak ada kedua orang tuanya, boleh dengan adiknya, boleh dengan kakaknya. Gak ada siapa-siapa juga, ya sudah, tidak apa-apa, selfie aja sendirian pada saat makan. Yang penting jangan selfie pada saat sholat, ya. Paham ya, Naya? Gitu ya, baik. Sampai di sini ada pertanyaan? Cukup jelas? Dan nanti jam 8 itu kita mulai kegiatan. Ya, maka kalian mulai bergabung di Zoom meeting dari 19.45. Paham ya? 19.45 sudah harus bergabung, dan juga nanti kalau masih ada waktu ya sambil menunggu waktu di jam 8 yang presentasi proyeknya masih belum selesai boleh diselesaikan terlebih dahulu ya. Karena nanti di jam 8 kita akan langsung mulai mendengarkan presentasi dari tiap-tiap kelompok mengenai proyek perbaikan dari dampak pandemi COVID-19 terhadap ekonomi, edukasi, dan juga ekologi. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ikhwan, akhwat, sudah cukup jelas? Jelas ya, insya Allah ya. Baik, terakhir. Kakak tidak bosan-bosannya menegaskan kepada kalian semua yang masih belum serius, yang masih belum sungguh-sungguh mengikuti kegiatan salam virtual, mohon hanya tinggal beberapa jam saja, malam ini dan juga besok pagi. Ya nak ya, kalian sekolah di SMA Islam Al-Azhar 1 tidak gratis. Begitupun juga dengan mengikuti kegiatan salam virtual ini. Biaya yang dikeluarkan oleh orang tua kalian bukan dengan usaha yang mudah. Dengan keringat, dengan jerih payah. Jadi jangan sampai kalian mengabaikan jerih payah kedua orang tua kalian, bahkan bisa dibilang menginjak-injak keringat orang tua kalian atas ketidaksungguhan kalian
mengikuti kegiatan-kegiatan sekolah. Paham ya nak ya? Tolong kakak mohon dengan sangat jangan kalah dengan godaan setan. Ya, jangan kalah dengan godaan setan. Kalau dirasa sudah mulai mengantuk, dirasa mulai jenuh, ya coba ambil air wudhu. Ya, dilawan godaan setannya. Gitu ya, memang untuk belajar membutuhkan waktu, membutuhkan tenaga, membutuhkan pikiran. Itu yang harus kita korbankan, itu yang harus kita pertahankan. Ya, kalau kita saat ini lelah dalam menuntut ilmu dan kita menyerah dengan hal tersebut, maka kita akan lebih lelah lagi nanti di masa yang akan datang. Ya, di masa tua kita akan lebih lelah lagi. Karena semakin tua, kalian akan semakin susah untuk bisa menyerap ilmu. Gitu ya. Kalian sudah pernah mendengar pepatah belajar di waktu muda, belajar di waktu kecil ibarat mengukir di atas batu, sedangkan belajar di waktu tua ibarat menulis di atas air. Jadi maksimalkan masa muda kalian dengan sebaik-baiknya. Sehingga di masa tua nanti kalian tinggal menuai, tinggal memetik saja. Tinggal menikmati jerih payah kalian selama ini. Paham Tom? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri dulu kegiatan di maghrib ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan device-nya diistirahatkan, tubuhnya diistirahatkan. Nanti kita kembali on di jam 19.45. Semua sudah harus bergabung, ya. Di pukul 20.00 kita langsung mulai kegiatan. Terima kasih Kak Hari. Ya, sama-sama Kak Hafid. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Wa'alaikum. Baik, hitungan 5 mundur. Izin KKN meeting for all. 5, 4, 3, 2, 1.